Halo Publikers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di jurnalkawasan.com bersama dengan saya, Master Awin Hipnoterapis. Ya, di sini di tengah-tengah kita ada dua narasumber. Ya, dalam rubrik Ngobras, ngobrol santai. Ya, oleh. Sekarang kita apa kabar, Bu? Di sini ada Bu Yati. Halo, Assalamualaikum. Ya, Bu Yati ini Publikers adalah seorang pemerhati pendidikan. Ya, salam kenal Bu Yati. Salam kenal, Master. Iya, Halo, luar biasa. Dan juga di sini ada Bu Eva sebagai konsultan pendidikan. Terima kasih. Ya, halo Publikers. Iya, salam kenal. Salam Sukses Bu Eva. Amin. Terima kasih, Master. Baik, Publikers, untuk saat ini kita sangat santai untuk mengobrol ya. Karena apa? Ya, seperti sekarang kita ingin mengambil tema ini, Bu Yati dan juga Bu Eva. Baik. Temanya di sini adalah dilema pendidikan anak di masa pandemi. Nah, saat ini kita melihat anak-anak kita yang sudah kurang lebih setahunan lebih ya, luar biasa ya, yang sudah berada di rumah aja ini ya. Iya. Sekolahannya juga masih tutup. Betul. Ya, rumahnya juga ditutup ya? Oh, tidak. Ya? Tidak dong. Ya, mudah-mudahan ya, ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari semuanya ya. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, Bu Yati nih, sebagai orang tua ya, apalagi melihat ya kondisi sekarang ya, dengan kondisi ibu-ibu rumah tangga, ada juga yang sedang dari pagi hari bekerja ya kan, terus juga berangkat dari pagi sampai pulang sore gitu kan, dan juga ayahnya juga sama gitu kan. Terus ini anak-anak kita ini siapa yang ngurus? Nah, mau nggak, silakan. Iya, baik. Halo Publikers sekalian. Jadi pandemik ini sudah lama sekali ya, setahun ya. Nggak tahu kapan habisnya. Tapi di tengah pandemik ini pendidikan harus tetap berjalan. Tetap berjalan. Iya, jadi walaupun kita harus di rumah aja, pendidikan tetap berjalan. Nah, bagaimana situasi ketika pendidikan itu orang tua yang bekerja. Nah, anak yang di rumah ini loh, Master, yang kita tinggalkan, dia harus tetap belajar, dia harus tetap mendapatkan hak yang sama porsinya, tapi kita bagaimana cara mengawasinya? Yang pertama, mungkin ya untuk yang anaknya nih, kita sebagai orang tua membekali anak-anak dengan pengetahuan, dengan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Jadi dari awal pandemi itu kan kita belajarnya BDR online. BDR, belajar di rumah. Belajar dari rumah, iya, belajar dari rumah. Banyaklah sistem, ada PJJ, ada BDR gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang masih sudah usia SD, SMP, SMA itu sudah nggak ada masalah, mereka sudah mengerti dengan gadget ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang usia PAUD? Nah, ini perlu pembekalan, perlu persiapan sebagai kita orang tua, bagaimana anak ini bisa belajar. Sedangkan ketika usia PAUD itu kan harus didampingi. Oh iya, betul. Harus didampingi, apalagi bagaimana cara dia mengoperasikan gadget ya. Jadi penting yang pertama kita berikan pembekalan, karena pengertian kepada anak, belajar itu wajib. Memberikan pengertian kepada pelajar itu wajib dalam situasi apapun. Nah, dan anak juga harus siap ketika orang tua, memang awalnya dulu kan banyak yang WFH ya, tapi sekarang sudah kembali lagi WFO orang tua. Nah, jadi ketika orang tua kembali bekerja di kantor, anak ditinggal di rumah dan anak itu sudah siap belajar tanpa didampingi. Nah, itu persiapan apa? Pertama, berikan pengertian. Dua, diberikan pembekalan bagaimana cara belajar di rumah. Rasa percaya dirinya ketika menghadapi guru yang tidak bertatap muka langsung, tentunya seperti itu. Jadi kendalanya bagi anak-anak usia-usia kecil ini, dia kalau belajar dari rumah tuh mereka menganggap itu sekolah bohongan. Nah, itu banyak juga saya mendapatkan seperti itu karena saya juga pengajar ya. Jadi banyak anak-anak yang tidak mau sekolah, anak-anak yang mogok sekolah, bahkan ada yang mau off sekolah dulu. Nah, itu PR kita loh sebagai orang tua. Bagaimana mereka memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan anak itu senang belajar dari rumah, happy. Iya, betul, seperti itu, Master. Jadi ketika mungkin ada waktu kita di rumah kan, kita ada pendekatan secara khusus ya, pendekatan secara khusus pada anak dengan memberikan pengertian,
begini loh cara mengoperasikan. Sekarang kan belajarnya setelah pandemi ini kan banyak makhluk-makhluk baru ya. Betul. Ada makhluk yang namanya Zoom. Dulu kan kita nggak ada. Nah sekarang anak TK loh kita diperkenalkan dengan Zoom. Nah itu bagaimana Bu? Baru yang harus anak itu tahu gitu. Nah jadi ya kita perkenalkan ini loh Zoom, bagaimana kita membuka Zoom-nya ketika nanti membuka linknya, membuka saat anak itu berinteraksi dengan guru melalui Zoom seperti itu. Kan kadang tombol-tombol itu anak nggak tahu kan. Jadi itu dikasih pembekalannya, pembelajarannya oleh orang tua. Nah awal-awal memang kita harus mendampingi, tapi kita belajar perlahan, itu proses loh Mas. Proses insya Allah ketika perlahan-lahan nanti anak-anak juga bisa dan bisa ditinggal. Jadi ketika orang tua kembali ke kantor, mereka sudah nyaman meninggalkan anaknya di rumah. Iya, kan sekarang kondisinya itu dengan ya bagaimana orang tua, ibu atau ayahnya mereka semua sama-sama bekerja gitu kan. Lalu siapa yang menemani anak-anak itu? Sedangkan dunia pendidikan akan terus berjalan. Betul, harus tetap berjalan. Tetap berjalan. Itu bagaimana Ibu Yati ya? Yang pada tadi seperti saya ucapkan tadi, ya itulah anak dipersiapkan. Dipersiapkan, misalnya ketika orang tua bekerja, ada orang yang di rumah yang kita berikan rasa tanggung jawabnya. Harus didelegasikan tetap ya. Orang yang bisa didelegasikan itu orang yang dianggap kita dia bertanggung jawab penuh. Ya, kadang ada misalnya orang-orang rumah seperti keluarga kakak atau orang tua yang nenek yang ada di rumah, tapi bisa juga kita mempercayai asisten rumah tangga gitu. Jadi asisten rumah tangga sekarang jadi partner buat kita, harus baik-baikin tuh asisten rumah tangga karena dia menggantikan kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Gitu. Baik, saya masuk ke Bu Eva ini, Bu Eva. Ya Bu Eva, dengan kondisi yang saat ini sekarang ya luar biasa ini. Betul. Dengan kebingungan orang tua ya, jenuh ya, apalagi kurang sabar ya. Betul. Kurang sabar betul nih. Seperti apa ini Bu Eva? Iya, dengan adanya pandemi ini emang membuat dilema ya, bukan cuma untuk orang tua, tapi memang semua orang mengalami dilema yang berat dengan adanya pandemi ini gitu, terutama di dalam dunia pendidikan dan terkhusus lagi seperti yang tadi Bu Yati sampaikan ya, untuk anak-anak dunia PAUD. Kalau seandainya anak-anak di sekolah yang mereka sudah SD, SMP dan SMK mereka sudah memiliki rasa tanggung jawab sendiri ya. Mereka juga sudah harus memang sudah bisa mandiri gitu. Tapi kan kalau anak-anak usia dini kan belum bisa mandiri. Nah, karena itu menjadi sebuah dilema yang panjang, yang berat gitu buat orang tua. Bagaimana menyikapi ini semua. Nah, itu harus ada kerjasama dari pihak sekolah. Bagaimana mengelola pembelajaran yang bisa diterima. Artinya pihak sekolah juga harus mengerti tentang situasi perkembangan anaknya seperti apa. Kalau untuk anak usia dini gitu kan ya. Nah, terus memberikan pembelajarannya seperti apa gitu, dan memang tetap harus ada pendampingan. Jadi seperti yang tadi Bu Yati sampaikan ya. Jadi kalau bagi orang tua yang bekerja tentu itu akan didelegasikan kepada asisten rumah tangga. Ya, artinya itu kan tidak mudah ya Bu Eva. Betul. Ya? Ketika itu tidak mudah, artinya pihak sekolah, guru itu harus bisa berkomunikasi dengan orang tua, dan orang tua secapek apapun mereka, selelah apapun mereka, sepulang kerja harus bisa membaca mungkin ada instrumen-instrumen pembelajaran yang disampaikan dari sekolah gitu, atau mungkin ada komunikasi informasi dari sekolah yang disampaikan, orang tua harus merespon gitu, dan pihak sekolah nggak boleh memaksa gitu, misalnya kasih tugas hari ini harus selesai gitu. Biasanya kan seperti itu juga kondisi di rumah karena yang saya alami ketika kita awal pandemi itu kita langsung mengadakan sebuah event di mana Zoom itu saat itu belum besar, belum booming banget, belum familiar di orang-orang, tapi kita sudah memulai seminar dengan Zoom. Dan itu benar merepotkan, jangankan untuk orang tua ya, untuk kita sebagai guru aja, saya membantu guru-guru aja, teman-teman guru dari seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke untuk menggunakan Zoom, itu latihannya setengah jam sebelum acara gitu. Akhirnya mereka terbiasa. Terus kita memberikan edukasi sampai kita membuat e-modul. E-modul itu seperti apa? Pembelajaran yang mudah pada anak usia dini. Kayak gitu ya. Jadi karena memang semuanya harus ada solusi gitu. Nggak mungkin kita harus stagnan dengan adanya pandemi terus kita nggak bisa berkembang. Bagaimana nasib generasi kita nanti di masa depan? Apalagi pandemi ini kan sebenarnya gerbang kita untuk percepatan dari revolusi industri 4.0 menuju society 5.0 gitu. Nah, itu kan ketika perasaan disrupsi
ketakutan bahwa posisi manusia, pekerjaan manusia akan tergantikan dengan robot gitu kan. Terus nanti bagaimana? Jadi nggak cuma karena virusnya aja, tapi ketakutan dengan isu-isu revolusi industri itu juga menjadi ketakutan yang besar. Sehingga kita semua akan aktif menggunakan sosial media, menggunakan gadget. Mau kita harus mengikuti arusnya gitu. Dan tentu saja di situ harus ada kebijakan-kebijakan yang muncul dalam dunia pendidikan. Pada akhirnya dunia pendidikan itu bergerak, mereka membuka ruang-ruang belajar online, misalnya mereka membuka ruang Zoom, atau misalnya kita kalau seandainya di wilayah yang mereka susah, nggak ada fasilitas, mereka bisa pakai WA gitu, jadi bisa video call antara murid dengan guru gitu kan, terus atau dengan fasilitas aplikasi-aplikasi lain yang disediakan gitu. Jadi guru atau dunia pendidikan juga harus bisa memahami semua situasinya, nggak boleh memaksakan gitu, apalagi orang tua yang bekerja itu kan sangat dilema ya gitu, dan itu harus diberikan pengertian-pengertian termasuk tugas-tugas yang diberikan. Jadi nggak yang hari ini diberikan terus harus selesai sesuai dengan jam ketika kita belajar formal, itu nggak bisa. Jadi harus ada jeda. Kapan itu bisa dikumpulkan gitu, misalnya bisa seminggu gitu. Artinya itu juga ada kebijakan juga ya? Mau nggak mau semua melakukan kebijakan baru. Iya. Baik Bu Yati nih, saya kembali lagi ke Bu Yati nih. Bu Yati, ini kira-kira apa nih supaya akhirnya Bu Yati tetap bisa bertahan nih, hal-hal apa aja yang dilakukan nih ya? Karena kadang ya anak-anak kita ini sekarang dengan 5 menit pertama masih oke. Ya, terus di menit berikutnya itu sudah salah tingkah gitu ya. Nah, itu bagaimana kesabaran orang tua itu kan harus banget gitu ya. Itu gimana Bu Yati caranya itu? Betul itu dilema sekali sebagai orang ini. Kalau saya bicara sebagai orang tua di awal-awal menghadapi mendampingi anak ketika misalnya belajar online, baik dengan video call atau dengan Zoom, awal-awalnya oke ya, masih asik gitu, tapi ketika agak lama sih udah mulai boring. Iya, belum makan dulu. Iya, nah itu jadi seperti itu. Nah mungkin kita sebagai pendidik harus bisa mengemas materi itu semenarik mungkin agar anak itu lebih semangat menghadapi pembelajaran itu gitu. Kita mengemasnya dengan misalnya dengan kata-kata yang anak-anak itu merangsang anak itu bersemangat, dengan gambar-gambar, dengan nyanyian atau dengan cerita-cerita seperti itu. Seperti itu, Mas. Iya, kira-kira nanti di saat untuk ke orang tua ya, peran sebagai guru ini bagaimana ini? Kan pasti banyak keluhan tuh dari orang tua, seorang ibu ya atau mungkin ayah sekalipun ya. Betul. Itu gimana penanganannya Bu Yati? Ya, jadi tadi betul seperti Bu Eva, jadi ada kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, itu harus ada kolaborasi yang baik ya gitu, karena ini kita membawa anak ini mau dibawa kemana gitu. Pandemik tapi tetap berjalan, pembelajaran harus tetap berjalan, jadi harus ada fleksibel waktu, fleksibel pembelajaran, dan tadi mengelola pembelajaran materi itu seefisien mungkin, semudah mungkin agar anak itu mau belajar dulu aja udah alhamdulillah. Itu masalahnya. Betul. Sekarang seperti itu, Mas. Harus banyak kebijakan. Harus banyak kebijaksanaan, kebijaksanian juga ya. Ada seperti itu. Iya. Nah, artinya apa ya? Di saat pagi gitu kan itu sudah banyak ya dengan cucian piring yang menumpuk. Belum lagi itu semuanya emosi-emosi itu kan akan berkumpul gitu kan. Belum lagi nantinya gimana ngajar anak dengan secara intens gitu kan. Tapi di sisi lain kita sebagai seorang ibu juga itu ya, kita melihat anak kita ini jadi emosi negatif terus akhirnya. Betul. Memang betul. Saya rasakan itu, Master. Jadi pandemi 1 bulan pertama itu masih oke. Ya, darahnya masih stabil. Betul. Nah, pandemi di bulan ketiga udah darting. Jadi itu bagaimana kita mau darting ini kita ubah dari daring ya. Daring ini jangan sampai darting. Nah, jadi kita bisa mengalokasi waktu ya. Artinya benar-benar bisa diatur waktunya ya. Iya, betul. Kalau misalnya pekerjaan rumah itu kan bisa fleksibel ya. Seperti cucian itu kan masih bisa disingkir. Tapi anak ini kalau di sekolah kan lebih utama ya. Berarti jadi gini, Master. Pembelajaran jadwal dari sekolah kita sudah tahu jam berapa karena sekarang masih online, jadi pembelajaran lebih singkat, jadi kita bisa memanage waktu kita ya.
yang mana yang prioritas yang lebih utama, seperti itu. Kalau saya seperti Harus itu. bisa membagi waktu lah ya. Betul. Jadi anak juga pembelajarannya bisa kita dampingi, atau ada pembelajaran yang kita dampinginya nggak harus di samping mereka ini gitu, bisa disambi dengan yang lain. Biasa ibu-ibu harus kreatif gitu. Dan yang paling penting tadi ya pendelegasian tadi. Kita harus punya rasa percaya ke asisten rumah tangga gitu. Jadi kita kerjasamanya bukan yang pertama kan dengan pihak sekolah. Dan nah ini nih yang di rumah ini asisten rumah tangga kita juga harus kita berikan kepercayaan, dan kita harus nyaman dulu. Kita harus nyaman dan kita harus yakin bahwa orang ini, asisten ini bisa dipercaya ya. Tentunya kita awalnya mencari asisten rumah tangga itu harus yang berpendidikan gitu.